Kita akan memasuki sesi wawancara yang akan dihadiri oleh beberapa narasumber. Kepada Bu Dr. Tintin, Mas Fahmi, dan Pak Niko, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya, untuk waktunya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan. Dan kepada Bapak Safran Sofyan, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Bang Tagor yang jauh-jauh dari Jogja datang, waktu dan tempat juga kami persilakan. Om Kumkum, Om Kumkumnya dia kecapean. Mas Taufan, baik. Mas Pak Jul, silakan Pak Jul. Kita ini bentuknya diskusi interaktif. Baik, terima kasih. Di hadapan Bros TV ada 3 narasumber kita, yaitu Bang Tagor dan mantan, sekarang sih harusnya masih ketua umum PPI PAT, bukan mantan karena belum jadi kan, ketua umum PPI PAT demisioner ya, Pak Safran Sofyan, dan PPAT dari Palembang Pak Zulkifli Rasi. Ini bentuknya wawancara ya, jadi saya nanyanya boleh ini aja ya. Baik, ini saya random aja ya, Bang Tagor, Kak Zul, dan Pak Safran. Sepertinya pertanyaannya ke Pak Safran dulu deh, mengenai tanggapannya mengenai perkembangan terkini yang tadi disampaikan oleh TPP. Bagaimana menurut Pak Safran selaku Ketua Umum Demisioner? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi keafiatan, kekuatan, itu yang utama. Kami juga yang terhormat teman-teman PPAT, khususnya di seluruh Indonesia yang kami banggakan, kami cintai. Tadi saya sudah mendengar ya yang dibacakan oleh teman terkait dengan perkembangan terakhir, khususnya terkait dengan surat proses penyidikan ya, yang ditandatangani oleh pihak Polda, Direskrim Polda tanggal 27 November ya, maaf, tanggal 27 November 2020. Terus terang saya sangat prihatin sekali ya dengan kejadian ini. Inilah yang saya tidak menginginkan, kejadian-kejadian seperti ini. Dan ini kalau tidak segera masing-masing pihak berdamai, ya tentunya makin kisruh ya. Yang kita kasihankan adalah anggota PPAT di seluruh Indonesia, karena banyak sekali laporan kepada saya, teman-teman PPAT seluruh Indonesia, termasuk juga Pengda, Pengwil, banyak persoalan-persoalan di daerah tidak teratasi, termasuk juga yang terkait dengan persoalan hukum, belum lagi terkait dengan hal-hal banyak yang harus dilakukan terkait dengan peraturan perundang-undangan oleh PPI PAT. Nah, untuk itulah saya sangat prihatin, dan juga kalau boleh saya menghimbau kepada siapapun juga, khususnya kepada rekan Julius Purnawan, ya supaya mengambil sikap untuk mementingkan kepentingan anggota dan PPI PAT. Nggak ada jalan lain. Sebab apa? Saya mendengar surat pemberitahuan proses penyidikan itu sangat sedih, ya, terus terang. Karena dampaknya sangat besar sekali. Sebab kalau itu nanti tidak cepat diatasi, kita mengacu kepada undang-undang atau peraturan pemerintah PP 24 tahun 2016 terkait dengan PPAT, khususnya pasal 10. Jadi notaris itu dapat diberhentikan oleh menteri. Pertama, diberhentikan tidak hormat. Yang kedua, diberhentikan dengan hormat. Ketiga, diberhentikan sementara.
ayat 4-nya, apabila ada PPAT menjadi terdakwa diancam dengan ancaman di atas 5 tahun, maka dia diberhentikan sementara. Bahkan nanti kalau itu sudah ingkrah, diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, untuk itulah hal-hal yang begini mungkin kita semua sama tidak mau menghendaki hal seperti ini. Tolonglah ya, segera lakukan untuk demi IPAT ya. Karena untuk merintis IPAT seperti sekarang ini nggak gampang ya. Untuk menjadi IPAT diakui satu-satunya oleh pemerintah dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM itu nggak gampang ya. Prosesnya panjang. Bukan saya waktu itu sebagai ketua umum, jauh sebelum ketua umum itu sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai setback. Nah, kalau mau perdamaian, saya sarankan ya tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Kita harus terima ya apa yang sudah diputuskan di pengadilan tinggi, ingkrah, sudah adakan perdamaian. Nah, nanti kita prosedurnya sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu sudah ada juga dalam putusan itu. Segera lakukan KLB. Itu saja, simpel kok. Nggak sampai setengah hari selesai persoalannya. Daripada nanti melakukan hal yang lebih jauh, kasihan anggota. Mungkin itu saja sementara keprihatinan saya terus terang ya dengan kejadian ini. Jadi tolonglah masing-masing pihak mengedepankan kepentingan anggota, kepentingan organisasi, dan juga di luar kepentingan pribadi. Ya, jadi itu saja saya minta kepada semuanya tanpa kecuali. Jadi segera lakukan hal-hal yang terbaik. Saya terus terang saja sangat siap ya untuk kalau ada semuanya ini damai. Jadi kalau damai itu indah. Tapi damai itu betul-betul damai. Jadi nggak ada lagi gugatan, ingkrah udah. Terima dengan legowo, dengan besar hati. Saya kira itu ya sementara gitu. Terima kasih. Adalah mengenai pernyataan Pak Safran untuk perdamaian, terus mengenai pernyataan Pak Safran, khususnya mengenai Pak Julius Purnawan. Yang mau saya tanyakan, sebetulnya jadi pengurus PP itu, jadi pengurus pusat itu JP sendirian atau satu kesatuan sih Pak? Karena saya ngelihat kok kayaknya JP-nya tiarap, punten ya Pak JP-nya tiarap, tapi sekitarnya itu menari-nari gitu, bahkan kenceng banget. Kemarin saya sempat dengar, waduh hebat bener ya, ntar kalau dicatat sama Pak Hakim PN-nya gimana, sampai bilang itu PN Hakim PN tuh nggak ngerti ada ART gitu Pak, sakingnya itu para pengurus itu. Menurut Pak Safran itu harusnya seperti apa sih para pengurus PP itu mensikapi putusan dari PN, PT gitu? Ya, disinilah diuji seorang kalau dia memang ketua umum, ya harus berani bersikap. Sebab, ya harus berani bersikap hitam putih. Termasuk kalau ada anggota yang tidak sesuai dengan apa yang kita tegakkan sesuai anggaran dasar rumah tangga, minggir. Jadi tegas saja. Jadi kita nggak usah ragu-ragu apapun, yang penting untuk kepentingan organisasi, nggak ada jalan lain. Karena ketua umum itu terpilih, itu promatur tunggal, ya. Dia yang memilih menunjuk anggotanya, termasuk juga dia bisa memberhentikan anggotanya yang tidak sesuai dengan garis kebijakan dari ketua umum berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Itu saja bisa nggak? Ada masalah reshuffle, yang penting tujuan reshuffle itu untuk kepentingan organisasi, bukan pribadi. Itu. Bagaimana anggota di seluruh Indonesia ini, kita nggak gampang loh. Sekarang ini sudah 33 pengwil, ya, sudah banyak. Satu yang belum Kalimantan Utara karena waktu itu belum ada kanwil. Itu harus sudah untuk kepentingan semua, kepentingan anggota itu. Jadi kalau ada pengurus pusat, siapapun dia yang tidak mematuhi apa yang dibuat kebijakan bersama, sebab ketua umum itu selalu membuat suatu rapat pengurus ya, rapat PP, rapat harian, dan seterusnya sampai adanya rapat pleno, termasuk juga nanti ada rakernas, kongres, itu sebuah keputusan. Nah, kalau keputusan pengurus pusat, keputusan pleno sudah kita tegakkan, ada yang balelo, ganti reshuffle. Ya, sekarang ini subsidinya seorang Julius Purnawan harus mengambil sikap.
kalau dia mengambil sikap negarawan untuk kepentingan anggota dan PPAT seluruh Indonesia, tentunya karena ini sudah berproses di hukum, masalah hukum, dia harus mementingkan anggota, ya, dengan melakukan damai dan tidak ada lagi upaya hukum, selesai. Nah, selanjutnya untuk KLB sesuai yang perintah dari pengadilan, serahkan kepada pengwil-pengwil itu. Jadi nggak ada masalah. Dan ini nggak sampai 1 hari selesai. Jadi tidak berlarut-larut. Sekarang masalah anggota sangat banyak. Jadi sikap seorang Julius Pernawan itu sangat ditunggu-tunggu. Ya, ya, dia selaku kalau menurut dari kelompoknya ketua umum. Ya, nah ini harus ada sikap untuk kepentingan anggota. Bila perlu kalau memang itu dianggap nggak baik, kalau saya ya mundur. Kita mundur secara gentle, nggak ada masalah kok. Ketua umum nggak ada apa-apanya, ya, capek. Kita cuman ada rasa kebanggaan di hati bisa membantu, bisa berbagi ilmu, ya, dengan teman-teman, ya. Kalau secara yang lain nggak ada, ya. Jadi nggak perlu dipertahankan. Nanti akan dicatat baik. Wah, ada seorang ketua umum mundur untuk kepentingan organisasi, itu luar biasa. Daripada sekarang ini mempertahankan tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini keadaan normal saja, berbuat itu udah 24 jam aja belum cukup. Jadi memang masalah anggota sangat banyak, belum lagi hubungan antar lembaga. Nah, jadi harus ada sikap tegas seperti ini. Perdamaian ini sudah dilakukan oleh rekan Julius Pernawan kepada si penggugat, para penggugat. Saya kira ini bisa selesai. Nah, perkara nanti untuk pelaksanaan KLB yang diperintahkan oleh undang-undang, oleh pengadilan, itu nggak ada masalah. Jadi tinggal dilaksanakan oleh pengwil-pengwil sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada yang nggak setuju, nggak ada masalah. Sepanjang 50+1 dapat dilaksanakan. Itulah demokrasi begitu, yang diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bapak mengatakan bahwa Julius Pernawan itu adalah dianggap oleh kelompoknya sebagai ketua umum. Padahal yang kita tahu Julius Pernawan itu digugat bukan sebagai ketua umum. Dia calon ketua umum. Yang digugat itu ada notabene apa? Ketua lama mewakili semeter komite ya, dari komite ya, SC dan presidium dan calon ketua umum. Kalau tadi mengatakan itu adalah ketua umum dari kelompok itu kongres yang mana? Padahal kongres ke-7 itu telah dibatalkan oleh pengadilan bahwa batal demi hukum. Jadi ketua yang dari mana maksud saya gitu loh Pak? Tolong dijelaskan Pak. Baik, memang kalau kita berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketua umum terpilih itu belum ada. Karena di dalam anggaran dasar rumah tangga itu, ketua umum terpilih itu harus 50% plus 1 dari peserta kongres yang berhak memilih, yang hadir. Itu bunyi dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan sampai sekarang belum diganti, belum dicabut. Tadi yang saya masukkan ketua umum kelompoknya sana, ya saya kira tanda kutip kelompoknya sana, bukan dari mewakili aspirasi semua. Untuk membedakan Pak, jadi kita membedakan itu. Nah, untuk itulah mari kita tidak ada lagi kelompok-kelompok, karena belum ada ketua umum yang terpilih berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Makanya apalagi ini sudah ada putusan pengadilan. Mari yuk kita sama-sama damai, sudah terima putusan pengadilan sehingga ini dapat dilaksanakan, diselesaikan. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Sehingga siapapun nanti yang terpilih, mari kita dukung sama-sama. Karena masih banyak yang akan dilakukan oleh PPIPA. Jadi menurut Bapak pada saat ini yang berhak masih menjalankan pengurusan PPIPA itu siapa Pak? Karena kongres kita dinyatakan batal demi hukum. Secara otomatis kan bahwa yang namanya dulu ketua umum demosional itu kan masih hidup kembali untuk menjalankan, untuk melaksanakan kongres yang belum tuntas istilahnya gitu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau kita untuk melihat ke sana, ini kan sudah bergulir di pengadilan, ya, itu bergulir di pengadilan
Dan pengadilan sementara ini sudah memutus baik di PN maupun PT. Saya kira nggak usah saya jelaskan lagi. Terkait dengan personal Julius Kurniawan, dia yang mengaku atas nama PPI 4 juga sudah diuji di Polda dengan adanya proses laporan kepada yang bersangkutan dan sudah ada surat pemberitahuan hasil penyidikan per hari ini. Saya kira itu udah jelas. Nah, untuk itulah kenapa saya katakan tadi di depan, saya sangat prihatin karena ini mau kemana ini PPI 4 ini? Itu loh. Makanya secara legowo, ayo kita nggak usah lagi lah gengsi-gengsi, ya. Sebab mau sampai kapanpun jelas para penggugat ini tetap akan bertahan sampai inkrah pun dilakukan. Dan yang perlu dicatat tidak hanya di pengadilan proses secara perdata, tapi secara pidana juga bergulir ini. Tadi terbukti ada hasil surat proses penyidikan dari Polda tanggal 27 November 2020. Inilah makanya saya sangat prihatin. Yuk yang belum terlambat ya, kita legowo. Itu yang saya maksudkan ya, legowo. Bagaimana supaya proses ini segera kita akhiri dengan perdamaian. Nggak usah lagi melakukan upaya hukum apapun. Gitu. Kemudian Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Itu ada wacana katanya bulan Maret mereka akan melakukan prakongres dan di bulan 6 mereka akan melakukan kongres. Nah, sikap Bapak mungkin sebagai ketua umum 2015-18 istilahnya demisioner, bagaimana Pak? Apa Bapak nggak punya keinginan melakukan KLB Pak untuk menyelamatkan organisasi? Ya, kalau saya selaku ketua umum 2015-18 ini sudah cukup lah ya. Saya Tut Duri Handayani sekarang ini. Saya juga tidak ada pro kemana-mana, tapi kebetulan dari pihaknya Pak Tagor, Pak Apendi CS yang sering berkomunikasi ke saya, ya saya terima. Ya, siapapun, Pak Julius Kurniawan dan kawan-kawan juga kalau mau berkomunikasi saya terima. Paling saya anjurkan damai. Artinya apa? Kita ini satu. Dulu ingat ada Roksi Hang Tua. Nah, siapa yang mau ikut menyelesaikan secara baik, berkoordinasi, khususnya dengan saya pribadi, tentunya saya akan bertanggung jawab menyelesaikan ini sampai tuntas. Itu. Jadi kita ini nggak ada pro kesana, pro kesini nggak ada. Kita ini pro IPAT. Jadi IPAT ini satu. Nama IPAT ini sudah terdaftar di Kemenkumham. Satu-satunya organisasi PPAT, nggak ada yang lain. Itu baru dicatatkan tahun 2017 untuk dicatat, termasuk nama ketua umum. Nah, untuk itulah, ayo kita jangan sampai IPAT ini sekarang menjadi nggak karuan. Bahkan kita sudah terdaftar juga di luar negeri. Kita sudah melakukan MOU perjanjian ya dengan pihak-pihak luar. Ini sangat baik sekali ya. Jadi itulah, jadi nggak ada lagi kubu-kubuan segala macam. Intinya adalah bagaimana IPAT ini bersatu ya. Mari kita damai, upaya hukum sudah stop, legowo, sehingga tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Seperti itu. Ini belum prakongres saja sudah ada yang tersangka. Nanti kalau lanjut lagi saya nggak ngerti berapa orang lagi yang tersangka. Jadi udahlah, kita nggak usah lagi mau maksa-maksakan kehendak ya. Sebab jabatan ketua umum itu nggak ada apa-apanya. Ya, ngapain memaksakan kehendak? Itu aja sudah. Ya, lebih baik damai udah. Nggak usah lagi mengadakan upaya hukum apapun. Itu aja saran saya. Nggak bisa menang, tapi belum prakongres saja udah ada yang tersangka. Nanti kalau ada gimana? Nah, ya saya nggak ngerti. Itulah yang kita harus cegah. Saya sangat prihatin dengan begitu. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, mari. Baik. Belum masuk ke sana. Jabatan Ketua Umum PPI 4 itu sebentar ya, 3 tahun. Nah, dengan 3 tahun itu ada amanat dari anggaran dasar rumah tangga. Dalam waktu 6 bulan itu seharusnya sudah selesai counter will. Nah, tentunya kalau sampai ada 12 katanya tadi yang belum counter will, ini menjadi tanda tanya kepemimpinan kita. Nah, apalagi sudah ada gugatan-gugatan, ada lagi laporan polisi. Ini sudah apa ya? Kalau di dalam traffic light itu sudah lampu kuning ya. Nah, seharusnya saya nggak akan menyoroti ketua-ketua Pengwil apa dia pasif atau apa. Jadi Julius Kurniawan tunjukkan dong kepemimpinannya itu, bahwa dia itu masih mempunyai integritas. Karena jabatan PPAT juga notaris itu kita tidak hanya dalam menegakkan hukum, tapi juga menegakkan moral, etika. Nah, kalau sudah
katakanlah nantinya ditetapkan tersangka, terdakwa, terus juga diberhentikan berdasarkan peraturan pemerintah maupun undang-undang jabatan notaris, apa enggak tambah malu? Nah, jadi sikap-sikap ini kan tadi Pak Tagor juga yang lain-lain luar biasa. Udah dari awal saya tahu persis pada waktu kongres ditutup itu mereka sudah mau ngajak damai. Nah, inilah yang harus kita kemukakan ya. Jadi visi misi IPAT itu harus jelas ya, membawa kepentingan anggota dengan musyawarah mufakat. Nah, kalau mengenai anggota yang sekarang ini cuek umpamanya ini, ya mungkin mereka juga, ya maksud saya penggwil. Ya, ini kalau saran saya sebagai ketua penggwil, ya dengan adanya situasional yang seperti ini, kalau menurut saya sangat memprihatinkan. Seharusnya sudah saatnya sekarang ini mengambil sikap tegas. Apakah dengan perdamaian atau tanpa perdamaian? Tapi kalau bisa perdamaian lebih baik, lebih elegan. Jadi saya mau minta kepada ketua-ketua penggwil mengambil sikap tegas, ya. Sebab bagaimana IPAT ini mau eksis, mau bermanfaat bagi anggota sesuai anggaran dasar. Ingat pasal 4 ya. Jadi PP IPAT itu ketua umumnya itu harus melindungi anggota ya. Antara lain itu. Nah, bagaimana mau melindungi anggota? Kita melindungi diri kita sendiri aja susah. Bagaimana kita menjalankan roda organisasi kita juga nggak nyaman. Nah, jadi alangkah baiknya, mari kita sama-sama berangkulan di dalam kesempatan ini. Belum ada waktu terlambat. Nggak usah lagi melakukan upaya hukum yang lain-lain. Tidak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nah, kita jalankan sesuai organisasi anggaran dasar rumah tangga. Nah, disinilah saatnya kepada penggwil-penggwil saya meminta harus mengambil sikap tegas untuk organisasi. Jadi bagaimana menyelamatkan organisasi? Apakah kita mau pasif saja sampai IPAT ini betul-betul terpuruk? Sebab sampai sekarang ini yang dikatakan Bang Tagor tadi, ya belum ada ketua umum. Nah, untuk itulah penggwil-penggwil ini perannya sangat besar sekali karena dia bersentuhan langsung dengan anggota. Itu saja permintaan saya, supaya penggwil-penggwil lebih mengambil sikap yang tegas. Terima kasih. Jadi kita di dalam kepemimpinan saya waktu itu 2015-2017, kita sangat taat azas sekali ya. Terutama yang awal-awal kita itu konsolidasi. Dengan juga melakukan konperwil itu sebenarnya antara lain konsolidasi juga. Termasuk juga eksternal, terutama dengan pembina kita, Kementerian ATR dan lain-lain ya. Ini sangat penting sekali yang kita harus kita lakukan ya. Nah, jadi pada waktu kepemimpinan kita, pada waktu Rakernas di Bali ya, ingat tahun 2017 tanggal 28 sampai 29 April 2017, kita itu sudah menyusun. Kita menyusun itu tidak hanya dari PP IPAT saja. Rakernas itu kan kita mengundang juga penggwil-penggwil, Pengda ya, semua MKP kita undang. Bagaimana kita sudah mengantisipasi kalau ada persoalan seperti ini. Sebenarnya sudah ada di catatan itu, kita akan membuat mahkamah perkumpulan. Itu termasuk juga di dalam Rakernas itu kita sudah merubah anggaran rumah tangga terkait dengan 1 putaran. Jadi siapapun yang terpilih suara terbanyak menjadi ketua umum. Tapi itu baru di anggaran rumah tangga. Nah, draft-draft yang ini semua sebenarnya di dalam Komisi A itu sudah dituangkan di sana. Ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa pada waktu kongres itu kan kita bagi dua ya. Ada kongres dari pembukaan, waktu itu dibuka oleh presiden loh, diwakil oleh Menteri ATR. Jadi sambutan Menteri ATR itu sambutan presiden yang dibacakan. Sampai LPJ ketua umum itu berjalan dengan lancar. Nah, setelah LPJ ya, ada yang menanyakan terkait dengan laporan keuangan, itu kan sudah ada di LPJ, sudah ada akuntan publik. Pertanyaannya, masih adakah dana di IPAT? Masih ada. Sekarang disimpan sama Bendum Bu Marlina Flora. Sempat ditanyakan oleh rekan GP dan teman-teman, itu udah clear ya. Karena ini masih ada masalah, nanti kita akan serahkan. Nah, itu sudah kita buat susun ya, baik itu kalau ada kisruh mahkamah perkumpulan, termasuk untuk penguatan 1 putaran di dalam anggaran dasar.
Kalau itu kemarin dijalankan komisi A, B, C itu di dalam Kongres, mungkin kejadian ini nggak akan terjadi. Tapi itu semua ditiadakan. Dan itu bukan kewenangan saya lagi, karena saya sudah domisioner. Itu kewenangan presidium. Termasuk alur yang sudah kita buat sedemikian rupa, kita mengerahkan lebih dari 400 aparat keamanan, karena pesertanya ini 5.000, ya, itu nggak gampang. Itu sudah kita atur semua. Tapi pelaksanaannya pada waktu domisioner itu palu pimpinan diserahkan ke presidium. Presidiumlah yang mengendalikan sampai kongres itu ditutup. Dan itu sudah dilakukan semua. Nah, karena alur itu nggak disahkan, jadi mahkamah perkumpulan tidak ada. Bahkan juga MKP sekarang ini saya sangat sedih belum dilantik, ya. Termasuk juga seharusnya 2 putaran menjadi 1 putaran. Ya mau nggak mau, saya udah tahu persis waktu itu para caketum, Bang Hapendi, Bang Donald, Bu Otik sempat menghubungin saya setelah ditutup. Aku bilang mari kita adakan perdamaian, kita bicarakan seperti ini. Belum ada waktu untuk terlambat, tapi nggak ditanggapi. Nah sekarang masalahnya kan nggak ada jalurnya, jalur untuk memecahkan itu nggak ada. Apalagi MKP nggak bisa apa-apa sekarang. Nah untuk itulah sebenarnya KLB itu satu-satunya. Jadi pertama yang putaran kedua belum dilaksanakan, segera dilaksanakan. MKP yang belum dilantik, segera dilantik. Bila perlu nanti diputuskan mahkamah perkumpulan dan lain-lain di dalam KLB, boleh. Anggaran dasar di dalam kongres atau KLB itu boleh di dalam merubah anggaran dasar. Nah inilah sebenarnya jangan sampai kalau KLB seolah-olah ada apa. Justru dengan KLB ini ada perbaikan-perbaikan. Bagaimana supaya di dalam anggaran dasar yang belum sempurna, kalau ada masalah bisa diputuskan bersama. Nah inilah yang kita lakukan, ya. Itu tidak memakan waktu, biaya dan tenaga seperti ini. Jadi itu Pak Mahfud ya, Grosso TV. Jadi melihat sikap begini, kenapa saya mau ini diwawancarai gini? Sekali saya mau menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam. Nggak ada lain. Karena saya ini masih merasa memiliki IPAT ini, kita semua juga, bagaimana supaya IPAT ini bersatu, damai. Belum ada kata terlambat. Ayo mari kita berdamai, nggak usah gengsi-gengsi. Tidak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nggak usah lagi melakukan kasasi dan lain sebagainya. Karena yang kita kedepankan adalah kepentingan anggota dan organisasi. Terima kasih. Ya, jadi KLB itu sebenarnya walaupun tanpa putusan pengadilan, seandainya nggak ada gugatan, ya sudah seharusnya KLB. Karena pada waktu kongres itu belum selesai dan kongres sudah ditutup oleh presidium. Jadi nggak mau harus KLB. Itu satu. Siapa yang bisa menyelenggarakan KLB? Ya ada jalannya kalau PP nggak ada, pengbil-pengbil. Itu diatur dalam anggaran dasar. Nah kalau ini sudah ada putusan dari pengadilan untuk memerintahkan KLB, ya itu memang harus dilakukan. Pentingnya apa? Pertama, IPAT ini sekarang belum ada yang namanya Ketua Umum PP IPAT, belum ada PP IPAT. Nah otomatis di dalam KLB itu bagaimana kita memilih Ketua Umum PP IPAT yang pada waktu itu belum selesai. Yang kedua, MKP kita nggak bisa bekerja karena dia belum dilantik. Nah, kita melantik dari MKP. Yang ketiga, kita bisa menyusun di dalam merubah anggaran dasar, membentuk majelis perkumpulan supaya kalau ada persoalan seperti sekarang ini itu bisa diselesaikan di perkumpulan. Dan lain-lain mungkin bisa ditambahkan dalam KLB yang menurut hemat saya nggak sampai 1 hari selesai. Daripada kita menunggu lama-lama, kasihan anggota. Jadi itulah manfaatnya KLB itu, kenapa harus sesegera mungkin dilakukan. Dan juga yang punya power, punya kepentingan sekarang ini adalah ketua-ketua atau pengwil-pengwil, 33 pengwil di seluruh Indonesia. Itu kan sudah ada di anggaran dasar, di dalam anggaran dasar IPAT. Jadi yang bisa menyelenggarakan KLB itu, kalau umpamanya kan seharusnya PP IPAT, ya. Kalau PP IPAT ada, kalau PP IPAT tidak ada, itu bisa pengwil-pengwil. Jadi 50 plus 1 dari pengwil-pengwil itu sudah bisa menyelenggarakan KLB. Agendanya jelas, apalagi kalau ada perdamaian lebih bagus lagi. Artinya putusan dari pengadilan itu sudah inkrah, ada perdamaian, mari kita sama-sama menyelenggarakan KLB
yang betul-betul adil, betul-betul transparan, sehingga kita terpilih ketua umum yang betul-betul dipilih berdasarkan anggaran dasar rumah tangga, sehingga menjabat itu enak ya, semua tidak ada gugatan, tidak ada masalah, kemanapun enak. Nah, apalagi sekarang ini sudah ada laporan polisi. Nah, ini juga lebih prihatin lagi. Jadi saya terus terang saja mendapat laporan ada surat pemberitahuan penyidikan, proses penyidikan itu prihatin sekali. Iya, nah nanti kalau terdakwa dia bisa diberhentikan, itu baik notaris maupun PPAT diberhentikan sementara. Itu baca di dalam PP 24 pasal 10 ayat 4, termasuk juga di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah inilah yang kita nggak mau ya. Kita sayang sama Julius Purnawan dan teman-teman. Mari kita berangkulan bersatu. Bagaimana membawa IPAT ini menjadi IPAT yang besar? Gimana mau besar kalau kita pecah? Ya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kita secara legowo, jiwa kenegarawan kita kedepankan di sini. Itu yang kita harapkan kepada semuanya, ya tanpa kecuali. Terima kasih.